Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Medina Aminati Arguni dari kelas 11 MIPA 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya tentang virus corona. Mohon disimak ya. Jadi, sebelum kita membahas tentang virus corona, lebih baik kita mempelajari tentang virus dulu ya. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Virus bisa berkembang biak di dalam sel hidup, punya satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja, bersifat seperti benda mati, dan berukuran sangat kecil. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, yaitu dia menemukan adanya bintik-bintik kuning pada tumbuhan tembakau. Nah, virus ini mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. 2. Memiliki satu asam nukleat, yaitu ada DNA atau RNA saja. 3. Virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Nomor 4. Berukuran sangat kecil, yaitu 20 nanometer sampai 300 nanometer dan harus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, virus itu mempunyai berbagai macam bentuk, yaitu ada bentuk batang, bentuk bulat, bentuk filamen atau benang, bentuk polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Di virus itu terdapat struktur virus, yaitu ada kepala, ada kapsid, ada asam nukleat, ada leher, dan ada ekor. Di dalam kepala seekor virus terdapat bagian yang mengandung asam nukleat. Nah, kepala ini dilindungi oleh sebuah kapsid, yaitu selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Lalu, di dalam virus juga terdapat asam nukleat. Seperti yang tadi disebutkan, di dalam virus itu terdapat hanya satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Virus juga mempunyai leher. Lehernya itu merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Lalu, virus juga mempunyai ekor. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Nah, virus ini bagaimana sih cara hidupnya? Virus ini tergolong dalam parasit intraseluler obligat, atau dia dapat hidup di dalam sel yang hidup. Gimana sih maksudnya? Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Nah, biasanya virus itu hanya menyerang jaringan tertentu saja. Contohnya, seperti virus influenza, dia akan menyerang hanya saluran pernafasan. Nah, penularan virus itu bisa terjadi oleh dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, itu bisa melalui udara, air, darah, lendir, dan lain-lain. Kalau misalkan secara tidak langsung, dia biasanya melalui hewan. Contohnya, flavivirus menghinggap pada nyamuk Aedes aegypti dan menyebabkan penyakit DBD. Lalu ada perkembangan virus, yaitu ada dua, siklus lisis dan siklus lisogenik. Nah, siklus litik ini berlangsung dengan cara cepat dan dapat menghasilkan ribuan sampai jutaan salinan virus baru dalam beberapa jam. Fase-fase dari siklus lisis yaitu 1. Fase adsorpsi, 2. Fase injeksi, 3. Fase sintesis, 4. Fase perakitan, 5. Fase lisis. Lalu ada siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini mempunyai 5 fase. Yang pertama, fase penggabungan, kedua fase pembelahan, ketiga fase sintesis, keempat fase perakitan, kelima fase lisis. Lalu kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk dasarnya, yaitu ada 3, yaitu ada bentuk iksohedral, bentuk helikal, dan bentuk kompleks. Yang kedua, ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya, yaitu ada 2 virus, yaitu ada virus DNA dan virus RNA. Lalu nomor 3, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya, yaitu ada 4 bagian, yaitu virus penyerang bakteri, virus penyerang tanaman, virus penyerang hewan, dan virus penyerang manusia. Lalu, yang nomor 4, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya, yaitu ada 5 bagian, yaitu ada 32 kapsomer, 60 kapsomer, 72 kapsomer, 162 kapsomer, dan 252 kapsomer. Lalu, ada klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Yang pertama, ada virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri atas lipoprotein dan glikoprotein. Nomor 2, virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Nah, yang keenam, ada klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya, yaitu ada virus tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, tipe 7. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu ada penyakit pada tanaman, yaitu contohnya ada mozaik yang disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Yang kedua ada burik kuning, yang ketiga ada kerdil yang disebabkan oleh virus tungro. Yang kedua ada penyakit pada hewan, yaitu ada polioma, Newcastle disease, dan rabies. Nah, yang ketiga ini ada penyakit yang menyerang manusia. Ada 4 penyakit, yaitu cacar variola, campak, HIV, flu, dan yang lagi tenar saat ini adalah corona. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Apa itu virus
virus corona? Virus corona adalah sebuah virus yang biasa ditemukan di hewan dan manusia. Coronavirus dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit fatal, contohnya SARS dan MERS. Gejala infeksi corona. Pertama, itu kita tuh hidung kita tuh beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, sakit tenggorokan, demam, tidak enak badan. Nah, kalau misalkan gejala infeksi yang kita rasakan sudah parah, itu ada sesak napas, nyeri dada, batuk lendir, dan demam tinggi. Nah, proses penyebaran virus corona itu biasanya melalui tetesan cairan dari mulut seseorang mengenai mulut seseorang melalui udara. Menurut WHO, ketika seorang penderita COVID-19, jika dia batuk dan bernafas, mereka akan melepaskan cairan yang terdapat virus corona. Risiko penyakit virus ini rata-rata berada pada usia 50 tahun ke atas. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah rentan terhadap virus corona. Maka dari itu, kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Gimana sih caranya pengobatan infeksi corona? Yaitu pertama, perbanyak istirahat. Kedua, perbanyak asupan cairan tubuh dan meningkatkan imun tubuh. Ketiga, banyak mengonsumsi sayuran dan buah. Keempat, pergi ke rumah sakit terdekat jika kalian merasa tidak enak badan atau mengalami gejala infeksi corona. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak kena virus corona? Yang pertama, kita nggak boleh keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang kedua, hindari kontak langsung dan berdekatan terhadap orang yang sakit juga. Ketiga, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Yang keempat, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan kita dalam keadaan kotor. Kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Yang 7. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan. 8. Hindari berpergian ke tempat ramai. Nah, kapan sih kita harus pergi ke dokter jika kita mengalami gejala virus corona? Jika gejala muncul setelah 2 minggu sehabis kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita. Gimana sih cara pemerintah agar virus corona itu tidak menyebar kemana-mana? Yaitu ada pertama ada lockdown. Lockdown itu adalah prosedur keamanan darurat di mana aparat melarang seseorang keluar masuk suatu lokasi. Cara ini dilakukan oleh beberapa negara, contohnya ada Cina dan Italia. Nah, lockdown ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini makin bertambah. Akan tetapi, jika kita melakukan lockdown, maka kita akan mendapatkan dampaknya, yaitu penurunan ekonomi. Kenapa sih kita harus lockdown? Karena WHO menyebutkan bahwa virus ini termasuk virus pandemi, yaitu sudah menyeluruh ke segala negara. Gimana sih caranya agar kita menjaga kebersihan diri? Nah, WHO sudah menyebutkan kalau misalkan kita itu harus rajin mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau jika tidak ada itu, maka kita akan menggunakan hand sanitizer. WHO menghimbau bahwa masyarakat harus tetap tenang dan tidak panik, dan tetap waspada terhadap virus ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus rajin berolahraga. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyemprotkan desinfektan ke tempat-tempat yang sering kita pegang. Gimana sih caranya agar kita terhindar dari virus corona? Yang pertama, kita harus olahraga dengan rajin dan teratur, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyemprotkan desinfektan ke tempat-tempat yang sering kita pegang, menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan, memakai hand sanitizer, membawa masker ke tempat luar, mengonsumsi sayuran dan buah yang bergizi. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan kita tuh tetap harus bersosialisasi di masyarakat, akan tapi kita juga tidak terkena virus corona? Yaitu bisa dengan cara melakukan salam namaste yang biasa dilakukan oleh orang Hindia. Atau bisa juga kita dengan melambaikan tangan. Nah, gimana sih caranya agar kita tetap menggunakan sosial media yang baik? Caranya itu kita tetap harus mencari dan meneliti informasi-informasi yang ada dengan sumber terpercaya. Lalu, pemerintah sudah meluncurkan situs resmi untuk info akurat tentang COVID-19, yaitu dengan laman covid19.co.id.